Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan Azka Channel, saluran pemerhati dan kehidupan, saluran yang menjadi mitra utama dan pertama bagi para subscriber dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks dewasa ini. Pemirsa, sudah 2 pekan kurang lebih lamanya kita meninggalkan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, di mana saat itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian ditindaklanjuti dengan bersalaman, musyafaah dengan keluarga, suami istri, anak, menantu, tetangga, dan seterusnya. Dan juga ditindaklanjuti dengan bersilaturahmi dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Pemirsa, setelah itu biasanya kita menindaklanjuti dengan halal bihalal. Halal bihalal atau silaturahmi yang biasa dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, oleh kelompok-kelompok tertentu, juga oleh pondok pesantren. Seperti yang dilaksanakan di pondok pesantren Yamisa, sebagai pondok pesantren yang besar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pada hari ini dilaksanakan halal bihalal. Pemirsa, untuk lebih jauhnya nanti kita akan melihat bagaimana suasana kehikmatan dari pelaksanaan halal bihalal yang dilaksanakan di pondok pesantren ini, dengan bertemu dengan jamaah, dengan dosen, dengan pembina sekaligus pengasuh pondok pesantren Yamisa ini. Baik pemirsa, mari kita lihat di lapangan seperti apa, bagaimana dan suasana kehikmatan acara halal bihalal di pondok pesantren Yamisa tersebut. Pemirsa Azka Channel, pada pagi hari ini saya sudah berhadapan dengan salah seorang alumni dari pesantren Yamisa yang menghadiri acara halal bihalal pada pagi hari ini. Untuk itu saya akan berbincang-bincang dengan alumni ini bagaimana kesan-kesannya mengikuti halal bihalal yang dilaksanakan oleh Yamisa. Assalamualaikum Pak. Nah, ini dengan Azka Channel. Saya dengan siapa Pak? Pak Soleh. Pak Soleh. Bagaimana menurut Pak Soleh acara kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh pesantren Yamisa? Bapak selaku alumni, bagaimana perasaan Bapak mengikuti acara ini? Alhamdulillah, saya mengikuti halal bihalal pesantren Yamisa sangat luar biasa, penuh dengan berkah. Saya selalu hadir di acara halal bihalal tiap tahun, dan juga acara tahunan seperti haul Syabdul Qadir juga, itu acara akbar juga sering. Para alumni semua pada datang ke sini, terutama sekarang halal bihalal untuk menjalin silaturahmi, kedekatan baik secara fisik dan rohani terhadap pondok pesantren Yamisa. Saya takdim kepada almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Uyeng Balsagir dan para penerusnya sekarang Pak Kiai Haji Kiai Haji Ajan Sunnah Udaya juga, dan serta keluarga semua alumni. Saya sangat simpati, saya kagum luar biasa sebagai penerus generasi dari Bapak Kiai Uyeng Balsagir. Tapi ngomong-ngomong Bapak selaku alumni, kalau saya tanya berapa kira-kira jumlahnya sampai hari ini yang Bapak tahu alumni untuk pondok pesantren Yamisa sampai hari ini berapa orang? Ini kan dari berbagai angkatan gitu ya, yeah. dari mulai pendirian sampai sekarang mungkin udah ribuan. Udah ribuan ya. Ribuan. Dan itu akan berkumpul pada momen-momen acara apa? Halal bihalal saja atau yang lainnya? Biasanya momen kumpul akbar itu acara haul Syabdul Qadir sekaligus haul Mama Kiai Haji Uyeng Balsagir setiap setahun sekali. Setahun sekali ya? Setahun sekali. Ya. Oke. Kemudian apa yang Bapak sampaikan kepada pihak pesantren agar pesantren ini akan berkembang pesat lebih berkembang lagi untuk di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia? Kesan dan mungkin pesan dari saya, pertama saya mengaturkan terima kasih kepada
selalu pengurus atau penerus generasi penerus Pondok Pesantren Yamisa, keluarga besar Kiai Abdul Syakir yang telah membimbing saya sampai sekarang, dan juga mungkin motivasi dari saya juga mudah-mudahan selalu Pondok Pesantren Yamisa semakin berkembang, semakin pesat, semakin istiqomah dalam berbagai hal. Ya. Gitu. Baik itu dari sisi pengajiannya, pesantrenannya, dan sekolah, dan insya Allah udah go internasional mungkin ini Pondok Pesantren Yamisa udah. Amin, amin. Iya. Terima kasih Pak atas beberapa informasi yang disampaikan pada acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan Yamisa tetap akan berkembang seperti yang Bapak harapkan, menjadi pondok pesantren yang besar di Jawa Barat dan mungkin di Indonesia, yang akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembangunan dan perkembangan umat Islam di Indonesia ini. Terima kasih Pak. Pemirsa ASK Channel, baru saja kita berbincang dengan salah seorang alumni, dan mari kita lihat bagaimana kegiatan selanjutnya, kehidmatan selanjutnya untuk acara halal bihalal di Pondok Pesantren Yamisa. Terima kasih. Pemirsa ASK Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba saatnya setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan atau rangkaian acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Yamisa. Saat ini saya sudah berhadapan dengan pimpinan Pondok Pesantren atau pengasuh Pondok Pesantren Yamisa, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Yayan Hasuna Hudaya. Baik pemirsa, kita dengarkan bersama bagaimana penjelasan-penjelasan beliau terkait dengan hebatnya atau meriahnya atau hikmahnya sebuah acara yang dilaksanakan pada hari ini. Pak Ketua atau Pak Kiai, sebagaimana saya lihat di lapangan bahwa antusias kehadiran jemaah luar biasa, hampir 1000-an lebih. Ini menandakan bahwa ada sebuah komitmen yang luar biasa bagi umat masyarakat yang ada di sekitar Bandung, Jawa Barat ini. Bagaimana konsep kepemimpinan pesantren yang Bapak terapkan di Pondok Pesantren Yamisa? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dimaklumi bahwa Yamisa adalah suatu pesantren singkatan dari Yayasan Miftahul Salam yang didirikan oleh ayahanda kami almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdul Syakir. Memang pesantren yang sudah tua lah, karena beliau mendirikan pesantren pada sekitar tahun 50-an, dan baru tahun 68 membuat yayasan yang mana di dalamnya ada bukan hanya kepesantrenan tapi ada lembaga pendidikan dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri berbagai lembaga pendidikan atau sekolah, dari mulai RA, kemudian SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA, dan sekolah tinggi agama Islam. Dan setelah beliau wafat pada tahun 2022, maka saya selaku anak yang paling besar meneruskan dan berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan beliau, untuk melanjutkan
pesantren ini dalam rangka melaksanakan pembinaan atau menyebarkan ilmu kepada santri-santri dan pendidikan formal kepada masyarakat. Dan dari dulu memang di samping ada ke pesantren yang ngaji biasa, yang ngomong pesantren, juga ada yang sekolah sesuai dengan ketentuan atau aturan pemerintah yang ayat bawah naungan Departemen Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada SMA dan SMP-nya. Dan juga di pesantren ada berbagai kegiatan. Di samping pengajian biasa rutin dengan santri, juga ada kegiatan tahunan yang dinamakannya haul. Juga tahunan setelah Idul Fitri mengadakan silaturahmi atau halal bihalal sebagaimana biasa, dan sebagaimana barusan kita laksanakan adalah acara silaturahmi semua stakeholder Yamisa ya. Dari mulai para guru-guru, para dosen-dosen, para alumni dan jamaah-jamaah dihadirkan mengadakan halal bihalal atau silaturahmi. Baik Pak Kiai, kalau tadi dilihat ada alumni, ada mahasiswa, ada santri. Kalau ditanya itu santri-santrinya berasal dari mana saja Pak Ketua? Ini alhamdulillah kita sudah banyak alumni ya yang sudah keluar dari pesantren atau sekolah atau kuliah. Jadi tidak hanya di sekitar Bandung saja, bahkan di Jawa Barat ya paling banyak ya Cianjur Selatan. Kalau luar Jawa? Dan juga dari Bekasi, dari Tangerang, bahkan luar Jawa. Luar Jawa. Nah, dari Lampung, dari Jawa Timur, bahkan ada yang dari Riau. Di sana juga dari Riau. Bahkan yang alumni Riau ada yang tidak pulang lagi karena punya istri di sini. Jadi PNS di sini. Oh iya. Itu dari kita juga itu. Iya, Pak pimpinan pondok pesantren, sebagaimana dimaklumi dan kita semua sudah tahu dan pemirsa barangkali sudah tahu bahwa di samping pimpinan pondok pesantren juga menjadi ketua MUI di Kabupaten Bandung. Bagaimana konsep Bapak selaku ketua MUI mensinergikan antara pembinaan terhadap pesantren dan terhadap umat secara keseluruhan, Pak? Jadi begini, alhamdulillah saya mengikuti jejak daripada ayahanda kami. Dan beliau sebagai tokoh di Kabupaten Bandung dekat dengan pemerintah, para bupati-bupati, dan beliau pernah menjadi ketua MUI sampai apakah 20 tahun berapa gitu kan. Iya. Nah, jadi karena tugas daripada ulama adalah sinergitas bekerjasama atau membantu para pemerintah, karena dua kelompok ulama ini harus bersatu untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dengan kedekatan itulah kami mungkin karena aktivitasnya dan lain sebagainya, mungkin mereka menunjuk saya untuk jadi ketua MUI, dan kebetulan dulu ayahanda kami. Jadi makanya dengan Pak Bupati manapun baik dekat. Ya. Terakhir Pak pimpinan pondok pesantren, apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak selaku pengasuh pondok pesantren terhadap para santri, para alumni yang sekarang menyebar hampir di mungkin saja di Indonesia? Pesan-pesannya apa? Jadi yang pertama, dimanapun berada harus dakwah, harus ngajar ngaji, membimbing masyarakat ya. Tergantung level tingkatan desa atau kecamatan atau kabupaten, dan dia diharapkan bahwa yang paling utama adalah ada istilah jangan membawa masjid ke sekolah, tapi harus membawa sekolah ke masjid. Dalam arti amaliyah kan di masjid, walaupun diajarkan pelajaran umum kalau di masjid waktu sholat yang sholat, walaupun pelajaran agama diajarkan di sekolah belum tentu bisa diamalkan, intinya begitu. Dan jadi ilmu itu ilmu apapun tapi dalam ibadah, pada saat ibadah harus ibadah, jangan sampai dengan ilmu itu sampai meninggalkan ibadah. Dan kepada misi-misi atau alumni-alumni
terus melanjutkan hitoh atau ajaran beliau yang dianut, yaitu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Amin. Baik, Pak Ketua, Pak Pimpinan Pondok Pesantren, luar biasa penjelasan untuk para pemirsa dan para subscriber dimanapun Anda berada. Barusan penjelasan secara keseluruhan disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Yamisa. Tentu kita semua berdoa mudah-mudahan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Yamisa sehat walafiat dan senantiasa dibutuhkan oleh umat. Pemirsa Azka Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian liputan yang dilakukan oleh Azka Channel pada acara halal bisa halal di Pondok Pesantren Yamisa. Mari kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Azka Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.